One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana mesin waktu yang rusak itu diperlihatkan. Serta sehari setelah kejadian itu, Dewa Rulai pun pergi ke air terjun Fairy, yaitu mata air suci 9 legenda. Dan air itu bersumber dari inti langit. Dewa Rulai yang ganteng mencoba bersemedi di sana dengan bertujuan untuk menenangkan dirinya dari permasalahan yang rumit itu. Air terjun ini sangatlah indah serta sangat tenang rasanya. Dewa Rulai memikirkan bagaimana cara untuk mencapai duluan ke jantung bumi. Dewa Rulai yang mulai sudah beres akan hal itu mulai kembali memakai bajunya. Lalu ia mengambil kuas tinta hitam dan menuliskan sesuatu dengan begitu cepat serta tenang yang mengalir di dalam pikirannya. Tulisan-tulisan itu pun mulai membentuk di dalam kehampaan. Tagata mencoba mengingat kembali kejadian di dalam mesin waktu itu, guna untuk menggambarkan sosok yang ia temui sebelumnya, yang membuat dia panik dan terpental di sana. Lalu tiba-tiba gambar-gambar iblis itu pun mulai perlahan-lahan tergambar dengan sangat jelas oleh Dewa Rulai. Namun di saat Dewa Rulai masih sedang menulis, hal aneh tapi ajaib pun terjadi. Di mana tinta-tinta itu bergerak sendirinya dan malah mengikat tangan Dewa Rulai. Dewa Rulai yang sedang menuliskan hal itu mulai merasakan ada yang aneh. Tangan Dewa Rulai dililit dengan sangat keras. Anyim, kekuatan apa itu? Seperti ada sesuatu yang besar menahan pergerakan tanganku, ucap Dewa Rulai. Sitlah, orang ini benar-benar tak mengizinkanku untuk melukis wajah gantengnya dengan kekuatan indera enamku. Dan trot, tiba-tiba tinta-tinta itu pun mulai luntur di dalam kehampaan itu. Tinta itu pun masuk dengan cepat ke dalam lukisan itu, yang membuat Dewa Rulai kaget akan kejadian aneh ini, serta berhenti untuk menggambarkan wujud dari dalam semua permasalahan ini. Tagata, lalu apa yang kau lihat dan kau rasakan dari hal yang aneh itu, ucap Dewa Erlang. Kemungkinan akan terjadi sesuatu yang gila di 3 alam semesta ini, dan 5 perkara yang akan membuat ketiga alam ini menuju OTW ke kehancuran, yang membuat semua makhluk cepat atau lambat akan mengering dan tak bisa hidup dengan semestinya. Contohnya rambutku ini yang tiba-tiba rontok tanpa alasan karena terkena benda aneh itu. Hah, apa katamu? Ucap Ause, yang pada intinya dunia ini benar-benar akan memasuki kehancuran dengan sendirinya. Itu kenapa aku menghentikan pertarungan baku hantam antara dewa versus sang naga. Lalu scene pun berpindah ke scene di mana baku hantam Ause dan Dewa Erlang di sebelumnya sedang baku hantam itu. Tangan emas Ause yang keren itu tiba-tiba mengeluarkan jalar-jalar emas yang bergerak sendirinya, serta secara langsung menerkam Dewa Erlang begitu saja. Ause yang kebingungan dan panik berkata, "Alasia, gimana ini?" Dewa Erlang yang kaget dengan serangan dadakan tahu bulat tak bisa berbuat apa-apa, serta hanya bisa memasang muka panik di sana. Ayah naon ieu, begitulah kira-kira ujarnya. Jalar-jalar emas itu pun yang berubah menjadi naga-naga kecil tiba-tiba mengeluarkan energi yang luar biasa dan menggebu-gebu begitu saja, yang membuat warna emas jalar-jalar itu berubah menjadi api biru yang akan membakar Dewa Erlang sang jenderal surga. Dan bam, jalar-jalar itu pun benar-benar membakar Dewa Erlang hidup-hidup, yang membuat Dewa Erlang berteriak sekencang-kencangnya, "Akimochi!" Panas sekali. Semua orang yang melihat kekuatan dahsyat tangan Ause ini mulai pada speak up. "Apa-apaan tangannya ini?" ucap Chubaji. "Sepertinya ada yang salah," ucap Raja Tianchi. "Gawat, bagaimana bisa ini terjadi?" ucap para jinggang dan para prajurit langit. Wah, ini mah fiksi Dewa Erlang. Innalillahi, jika seperti ini terus, ucap para pasukan Asura. Semua yang mencoba menganalisis keadaan berkata, sepertinya sang Raja Naga Ause tidak bisa mengendalikan kekuatan tangan dahsyatnya itu, yang membuat hal gila seperti ini bisa terjadi. Ause yang paham jika ini diteruskan akan membuat Dewa Erlang mati mengenaskan. Lalu Ause pun mencoba mengendalikan tangannya dan membanting-banting tangannya itu, supaya tangan emas legenda itu bisa mengikuti keinginan Ause sepenuhnya. Sampai-sampai Ause pun berteriak dan memukul-mukul tanah itu, ya kan? "Hentikan, apa ini? Hah?
ucap Ause kepada tangannya yang bergerak sendiri itu. Ah, apa-apaan ini semua, sial. Dan bam, api-api itu pun malah makin berkobar-kobar. Situasi di sana pun makin menegangkan. Dewa Erlang yang tak mau menjadi dewa panggang mencoba melawan kekuatan Ause yang sangat dahsyat itu. Ah, sial, masa aku nasibnya seperti ini sih? Hah? Aku adalah Deva yang terhormat, Jenderal Sang Pemimpin Surga. Dan bam, aura-aura barbar Dewa Erlang pun mulai keluar di sana, serta berhasil melepaskan diri dari api biru yang menyala-nyala itu. Tercek, begitulah percikan kekuatan mereka berdua. Kekuatan gila itu, hampir saja. Meski kekuatannya begitu gila, namun sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya, ucap Dewa Erlang. Tangan Ause yang berubah menjadi biru dan tak terkendali akhirnya menjadi warna emas kembali. Yang sepertinya tangan Ause ini mulai bisa terkendali lagi. Akhirnya tangan legenda ini bisa tenang juga. Jujur saja, kekuatan 1000 tahun kakek naga Neza benar-benarlah gila. Bahkan sampai saat ini aku tidak bisa mengendalikannya, ucap Ause dengan muka yang panik. Namun tiba-tiba di saat Ause baru saja rehat sejenak, serangan tahu bulat dadakan pun muncul lagi dari Dewa Erlang. Dengan menghunuskan tombak emasnya itu, Ause yang tetap waspada berkata, "Kau tahu Dewa Erlang, aku tanpa tangan legendaku masih bisa mampu kok untuk baku hantam denganmu," ucap Ause yang memegang pedang naganya. Sementara itu di atas bukit, semua yang memantau berkata, "Ada yang aneh dengan semua ini." "Ya Sumo, aku merasakannya. Sekarang aku merasa di sekitar sini menjadi lebih damai," ucap teman Sumo. "Hah, sepertinya ada kekuatan yang besar akan datang ke sini," ucap Sumo. Bahkan sampai tenang dan damai situasi di sana, salah satu prajurit Asura pun mulai mengantuk begitu saja. "Apa? Kenapa? Ini bisa terjadi kepada prajurit Asura," ucap Sumo. "Lihatlah Sumo, bahkan semua prajurit dari kedua belah pihak pun mengantuk. Lihatlah itu," ucap teman Sumo. Di saat Dewa Erlang dan Ause akan bentrok, tiba-tiba muncullah dewa kesayangan kita, yaitu Dewa Rulai, yang akan tertusuk oleh kedua senjatanya itu. Akan tetapi, Dewa Rulai pun membuka dua portal gaibnya yang membuat senjata itu tidak mengenai tubuhnya, dan keluar dari portal itu sambil mengambil kedua senjata mereka. "Hei Tagata, apa yang kau lakukan? Apakah kau berani menghalangi surga?" ucap Dewa Erlang. "Hei kalian berdua, ikutilah aku. Izinkan aku untuk memperlihatkan sesuatu yang akan membuat kalian sadar akan sesuatu. Beri aku waktu 1 jam saja untuk menjelaskan ini semua." "Hei Dewa Rulai, apa kau bercanda? Ini sedang di medan perang." "Apa kau bilang Ause? Cobalah lihat sekitarmu. Mereka semua tertidur. Hanya kalian berdualah yang masih baku hantam. Semua itu kulakukan demi menunjukkan sesuatu kepada kalian. Akan tetapi semua ini hanya bisa dilakukan dalam 1 jam saja. Ayo kalian berdua, ikutilah aku." Lalu scene pun berpindah ke timeline sekarang, di mana Dewa Rulai memperlihatkan gambar yang sebelumnya ia gambar di tengah air terjun itu. "Hei, siapakah orang ini?" ucap Ause. "Dia ini adalah dalang dari masalah ini, yang mengendalikan niat membunuh semua makhluk hidup yang ada di 3 alam ini. Dan dia adalah Dewa Agung. Apa katamu, Dewa Agung?" ucap Dewa Erlang. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.